Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita mau memuji Tuhan Allah kita yang dahsyat. Dia sungguh baik. Allah adalah sumber kekuatan kita. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Kita sama-sama memuji Dia. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Hey, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang kekal. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur menjadi Allah seperti Engkau Tuhan. Allah kami tidak pernah gagal buat setiap janji-janji-Mu buat kami Tuhan. Masa depan penuh harapan ada di tangan-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Yesus. Terima kasih karena Kau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau selalu berjalan di depan kami Tuhan. Tangan kasih-Mu yang memelihara kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Bahkan membawa kami Tuhan dari kemenangan demi kemenangan bersama Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Buat segala perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami nyatakan shalom buat Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tangan kasih setiamu yang akan memelihara bangsa ini selalu Tuhan. Dengan kuat kuasa tangan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat manfaat buat mereka ya Bapa. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan. Karena yang lebih baik lagi Tuhan. Kondisi yang lebih baik lagi Tuhan. Terutama dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari ya Bapak Tuhan berkati semua aparat pemerintahan Tuhan. Dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menyatakan kuat kuasa-Mu ya Bapak. Dan kami berdoa bangsa ini Tuhan, kami percaya ketika Engkau memelihara bangsa ini Tuhan hingga saat ini Tuhan. Maka ke depan terus akan Kau pimpin bangsa ini Tuhan untuk lebih maju lagi bersama Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa proses untuk pemulihan daripada setiap pasien COVID-19 berjalan dengan baik Tuhan. Bahkan penurunan untuk yang terjangkit Tuhan, angkanya sudah menurun jauh Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Yang berdoa terus buat para frontliners Tuhan yang bekerja di depan, garda terdepan Tuhan. Baik para dokter, suster Tuhan, aparat keamanan Tuhan. Berkati mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan ekstra buat mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan untuk menjaga kondisi bangsa ini di tengah-tengah pandemik ini, dan mereka boleh melakukan fungsinya untuk melayani masyarakat dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur buat segala hal yang Kau nyatakan buat bangsa ini, dan kami bersyukur buat setiap kemajuan, progres yang terjadi Tuhan, baik secara ekonomi, pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi Tuhan, yang berjalan Tuhan hingga saat ini di pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus, haleluya. Baik jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik melalui persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat Bapak Ibu bisa mentransfernya persembahan tersebut melalui QR Code yang terpampang di layar maupun ke nomor rekening yang juga terpampang di layar. Dan mari kita siapkan amplop bagi Ibu yang sudah menyiapkannya. Bapak Ibu yang sudah menyiapkannya, kita akan sama-sama mendeklarasikannya. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku.
Rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman ini. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Ada marifat Allah yang menyertai dia di dalam berkata-kata dan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi. Saya percaya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Amin. Saat ini saya akan membahas mengenai my true self. Sejatinya diriku, siapa aku sesungguhnya. Oh ya, sangat penting sekali untuk kita mengenal identitas diri kita, siapa kita sesungguhnya. Sebab ini sangat menentukan sikap, perilaku, dan kebiasaan kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini, cara hidup kita sangat banyak ditentukan oleh bagaimana saya mengenal siapa diriku yang sesungguhnya. Saat ini saya akan membahas salah satu identitas diri kita yang sesungguhnya, yaitu aku ini hamba Tuhan. Ada yang mau katakan aku ini hamba Tuhan? Mungkin ada beberapa yang bereaksi, oh aku ini hamba Tuhan. Nah, aku bukan hamba Tuhan, aku jemaat biasa. Oke, ya, dengan apa yang saya bagikan saat ini, saudara akan tahu bahwa dirimu sebagai pemercaya Kristus, sebagai murid Kristus, juga adalah hamba Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita, saudara, menjalani cara hidup sebagai hamba Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Saya ajak saudara kita baca dalam Daniel 9 ayat 17. Dikatakan, oleh sebab itu, dengarkanlah doa hambamu ini. Ini yang dikatakan Daniel kepada Tuhan. Dia menyatakan dirinya sebagai hambamu, hamba Tuhan. Saudara, apakah Daniel hamba Tuhan? Bukankah Daniel ini bekerja di bidang pemerintahan? Bukankah dia ada di dunia politik? Bukankah dia ada di dunia profesional, dunia marketplace? Apakah dia seorang hamba Tuhan? Saudara, memang ada cukup lama, bahkan sampai hari ini masih ada paradigma yang salah mengenai hamba Tuhan. Ya, yang dianggap hamba Tuhan adalah mereka yang punya gelar, punya title, jabatan, ya ditabiskan sebagai hamba Tuhan atau ordain oleh denominasi tertentu atau gereja tertentu sebagai hamba Tuhan. Nah, itu baru disebut hamba Tuhan. Selebihnya yang bekerja di luar sana, ya di dunia marketplace, bukan hamba Tuhan. Nah, itu paradigma yang perlu dikoreksi, ya, perlu diluruskan, perlu dibenarkan lagi. Ya, yang benar adalah bahwa setiap pemercaya Kristus, setiap murid Kristus, setiap anak Tuhan, itu sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Maria juga bilang, ya ini yang dia katakan kepada malaikat. Dia bilang begini sama malaikat, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah Maria sedang menyatakan identitas dirinya sebagai hamba Tuhan karena dia ini memang hamba Tuhan yang ditetapkan oleh denominasi tertentu? Atau dia tamatan khusus sekolah hamba Tuhan? Atau dia ini sudah ditabiskan sebagai imam? Tidak, ya. Maria tahu bahwa sebagai pemercaya Allah, dia harus mentaati penuh perintah Tuhan. Dia harus mengikuti kehendak Tuhan. Nah, sikap inilah sikap seorang hamba. Karena seorang hamba adalah seorang yang mengabdikan dirinya, seorang yang memberikan hidupnya. Jadi kalau hamba Tuhan berarti
seseorang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan, ya sebagai hamba, kata yang digunakan adalah doulos di sini, ya adalah seorang yang sudah tidak punya hak atas dirinya sendiri, sudah tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Hidupnya adalah milik tuannya. Itu berarti bahwa sebagai hamba dia memilih untuk melakukan kehendak tuannya, mengikuti perintah-perintah tuannya, menyenangkan hati tuannya. Jadi setiap kita seharusnya menjadi apa? Hamba Tuhan, karena hamba Tuhan bicara mengenai identitas rohani kita, ya, sikap kita yang menghormati Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, yes, tapi kita harus apa? Menghormati Tuhan. Itu berarti kita taat, kita mengikuti perintahnya. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Tuhan yang berkuasa penuh, berdaulat penuh atas hidupku. Aku siap mengikuti apapun yang Tuhan mau aku lakukan. Ini adalah attitude seorang hamba. Nah, jadi kita mesti tahu ya hari ini ya bahwa aku ini hamba Tuhan. Ya, coba katakan sama dirimu sendiri, aku ini hamba Tuhan. Siapa namamu? Sebutkan. Bram, hamba Tuhan. Ya, kalau namamu Rabin, Rabin, hamba Tuhan ya. Oke, haleluya. Jadi di gereja kita ini semuanya hamba Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa ya. Bilang lagi sama orang di sebelahmu kalau ada ya. Kamu tuh hamba Tuhan loh. Kamu tuh hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menjalani cara hidup hamba Tuhan. Iya dong, jangan hanya tahu aku hamba Tuhan, ngaku-ngaku hamba Tuhan, tapi tidak menjalani cara hidup hamba Tuhan. Ya nggak benar dong. Kalau aku hamba Tuhan, itu identitas diriku, identitas rohaniku, siapa aku sesungguhnya, my true self, ya saya buktikan, saya perlihatkan dengan cara hidupku sebagai hamba Tuhan, ya bukan hamba hantu, ya. Kalau di gereja, jadi maksud saya kalau di lingkungan ya pelayanan gereja kita, ibadah, wah kita pakai jubah hamba Tuhan. Tapi ketika keluar dari pelayanan, keluar dari mimbar gereja, ya kita ada di luar sana di marketplace, kita pakai jubah hamba hantu. Jubah hamba Tuhannya kita tinggalkan di ruang gereja. Ketika kita meninggalkan ruang gereja, ya kita ada di luar sana, kita pakai jubah yang lain, jubah hantu. Nggak boleh begitu, saudara ya. Di dalam ruang ibadah kita, ruang pelayanan kita, ya ruang doa kita hamba Tuhan, amin. Di keluarga kita juga apa? Hamba Tuhan. Di ruang bisnis kita juga hamba Tuhan. Di ruang pemerintahan politik kita juga hamba Tuhan. Di ruang profesi apapun, di marketplace kita hadir sebagai hamba Tuhan. Nah ini yang dilakukan oleh Daniel, betul? Dia hamba Tuhan di marketplace, dia hamba Tuhan di pemerintahan, dia hamba Tuhan di politik, dia hamba Tuhan, dia tidak tanggalkan jubah hamba Tuhannya. Saya dengar banyak saudara praktek-praktek yang seperti tadi saya sebut saudaraku ya. Wah, kalau lagi pelayanan kudus, khotbah bagus, waduh, ya kan, di gereja sebagai worship leader, singer, waduh, main musik semuanya begitu spiritual, begitu rohani, penuh urapan, karisma. Banyak yang seperti itu, khotbah bagus. Itu karena lagi pakai jubah hamba Tuhan. Tetapi setelah itu jubah hamba Tuhannya digantung, saudara. Ya tunggu nanti lagi pelayanan, dia ambil lagi, saudara. Lalu dia keluar ke sana dan memakai jubah yang lain. Jadi bagaimana sesungguhnya kita menjalani identitas diri kita sebagai hamba Tuhan itu? Kita akan jumpai dalam kitab Yesaya 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Yang pertama, kita baca ayat yang 1 dari Yesaya 42. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan.
Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang pertama, saudara, cara hidup hamba Tuhan, yaitu persekutuan. Ya, persekutuan ini yang pertama, saudara. Di ayat yang baru kita baca dikatakan, hambaku yang ku pegang. Nah, ini bicara mengenai sebuah hubungan yang dekat, intim, yang melekat. Ini sesungguhnya cara hidup hamba Tuhan yang paling dasar sekali, paling basic. Dan ini menentukan ya bagaimana kita akan mempunyai cara hidup yang benar sebagai hamba Tuhan ya pada bagian-bagian yang lain. Ini yang sangat menentukan, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melalui ujian, apalagi saudara, doa dan firman PDF, ya. Maka kita itu akan tahu hati Tuhan, akan peka dengan hati Tuhan. Dan kedekatan kita dengan Tuhan itu akan, saudara, membuat kita itu semakin mudah sekali taat sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan, kita itu dimampukan oleh Roh Kudus-Nya. Dikatakan di sini Tuhan menaruh roh ke atas hambanya. Persekutuan kita dengan Tuhan itu terus mengaktifasi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, membuat kita, saudara, lebih gampang, lebih mudah dituntun Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena persekutuan dengan Tuhan itu, saudaraku, adalah cara di mana, saudara, kita memikirkan keinginan Roh. Roma 8 ayatnya yang kelima, di sini dicatat, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi ketika kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui PDF, kita itu sebetulnya sedang melakukan proses merenungkan firman, ginosko firman. Kita sedang memikirkan keinginan Roh, dan hasilnya adalah apa? Buah Roh. Hasilnya adalah sikap, perilaku, kebiasaan unggul, SPK unggul, saudaraku, ya kan? Dan yang lebih penting lagi dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, saudara, ya, dan kita memikirkan keinginan Roh, dan kita melakukan firman-Nya, kita melakukan kehendak-Nya, mengikuti perintah-Nya. Semua sikap dan perilaku kita itu menyukakan hati Tuhan. Sama seperti komentar Tuhan tentang Daud. Kita baca ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Wow. Saudara, Daud seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hidupnya, saudara, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan mendapat saya dan saudara, mendapat Bram, ya, mendapat saudara sebagai seorang yang berkenan di hatinya, seorang yang menyukakan hatinya. Kenapa? Karena kita melakukan apa? Kehendak-Nya. Jadi mari kita terus membangun persekutuan yang intim, yang lebih dalam lagi dengan Tuhan melalui pujian, doa, firman. Ini yang sering saya katakan. Jadikan PDF itu sebagai aktivitas pertama dalam hidup saudara, prioritas. Tiap hari kita ada kesibukan, ya, tapi dahulukan PDF-nya. Sesibuknya Anda, jangan pernah abaikan PDF, jangan pernah tinggalkan PDF, jangan pernah lalaikan PDF, jangan pernah absen dalam PDF. Terus lakukan itu. Karena ini, saudara, sangat menentukan, saudaraku, ya. Bagaimana kita akan, saudara, menjalani cara hidup hamba Tuhan yang berikut. Dengan kita, saudara, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, memikirkan keinginan Roh,
Itu yang terjadi karena kita merenungkan firman. Maka ada buah SPK unggulan dari hidup kita. Itu berarti saudara, hidup kita, saudaraku, semakin lama, semakin bertumbuh secara rohani kepada kedewasaan penuh dalam Kristus. Ya, orang boleh melihat image Christ, keserupaan dengan Kristus dari hidup kita. Itu berarti saudara, hidup kita jadi apa? Sebuah model, sebuah teladan, ya. Nah, ini yang kedua, saudara. Saya ajak saudara baca ya dalam Yesaya 42 ayat yang kedua. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kemudian ayat 6b, Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Cara hidup hamba Tuhan yang kedua saya sebut pemodelan. Kita menjadi model, jadi teladan, jadi contoh. Nah, ini sebetulnya akibat dari apa tadi? Akibat dari P yang pertama, persekutuan dulu. Jadi ketika kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, memikirkan keinginan Roh, melalui merenungkan firman Tuhan, ya kita saudara menghasilkan SPK unggulan, sikap perilaku keunggulan kita, dan disitulah orang dapat melihat apa? Buah roh dari hidup kita. Keserupaan dengan Kristus mulai kelihatan, wajah Kristus, rupa Kristus kelihatan dari hidup kita, saudara. Dan ini pengaruhnya besar, saudara, ya. Kita sebagai hamba Tuhan yang memperlihatkan nih loh cara hidup hamba Tuhan, ya, dari sikap perilaku kebiasaan unggul kita. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, cara hidup hamba Tuhan kita baca dalam Yesaya 42 ayat 1b, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian 3b, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Oke. Yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Ini cara hidup kita. B yang berikut saya sebut penyataan atau menyatakan. Jadi pernyataan di sini adalah menyatakan. Menyatakan apa? Menyatakan firman. Atau saya sebut juga pengajaran. Apa yang diajarkan? Hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ya. Dan ketika kita memberitakan kebenaran, menyatakan firman yang menyatakan kebenaran, mengajar, ini proses pemuritan berlangsung di sini, saudara, ya. Sebagai hamba Tuhan itu tugas kita. Amanat agung itu tugasnya kita, saudara, ya. Jadikan sebuah bangsa muridku. Kita ngajar mereka, menyatakan perintah-perintah Tuhan yang sudah kita pelajari dari firman-Nya, kita bagikan. Ini tugas kita sebagai hamba Tuhan, dan ini cara hidup kita. Untuk saudara membangun sebuah kepribadian yang baru dari murid-murid kita. Untuk membangun, saudaraku yang kekasih, kebudayaan kerajaan Allah bagi sebuah komunitas. Kebudayaan baru yang mengikuti apa? Prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ini tugas kita loh, sebagai hamba Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita dapat membacanya di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.
Sebagai hamba Tuhan, ini cara hidup kita, ini tugas kita, ini misi kita, saudara, yaitu menjadi pembebas. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, orang dengar, orang responi, maka dia dibebaskan, dia dimerdekakan. Yohanes 8 berkata, jikalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. If you know the truth will set you free. Kebenaran yang pertama bicara mengenai pribadi Yesus sang kebenaran, dan firman-Nya itu kebenaran. Jadi tugas kita sebagai hamba Tuhan, dan ini jadi cara hidup kita, adalah saudara memberitakan Injil, menyatakan kebenaran pribadi Yesus itu sendiri, dan kita bagikan firman kebenaran itu, supaya orang yang mendengar percaya pada Yesus, dan orang yang mendengarnya, yang percaya kepada Yesus, menemukan kebenaran firman-Nya, dan mereka diberdekakan dari ikatan dosa, belenggu dosa, dari pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat. Mereka merdeka dari semua itu. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran memerdekakan mereka. Nah, ini adalah 4 hal ya, yang menjadi misi kita sebagai hamba Tuhan. Jadi penting sekali saudara, kita tahu siapa diri kita sesungguhnya. Aku adalah hamba Tuhan. Katakan bersama, aku adalah hamba Tuhan. Bilang sama yang di sebelah kanan atau kirimu, kamu hamba Tuhan, kamu hamba Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan aku hamba Tuhan, dan bukan sekedar sebuah kesadaran bahwa aku hamba Tuhan. Tapi ini bicara mengenai identitas diriku yang tidak bisa dipisahkan di ruang-ruang tertentu. Ya, dimanapun saya berada, di ruang, di lingkungan manapun saya berada, di situ saya hadir sebagai apa? Hamba Tuhan. Ya. Nah, sebagai hamba Tuhan, maka P yang pertama, ini yang saya harus miliki sebagai gaya hidupku, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu menjadi hal yang prioritas dalam hidupku. Karena ini akan menentukan, ya, akan menentukan, saudaraku, apakah hidupku berkenan pada Tuhan atau tidak. Ditentukan oleh persekutuanku dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, karena saya punya hubungan yang intim, ya, karena persekutuan yang intim saya dengan Tuhan, maka ini yang terjadi. Ya. Aku bertumbuh, saya bertumbuh kepada kedewasaan di dalam Kristus. Rupa Kristus kelihatan dari hidupku. Buah-buah roh kelihatan dalam hidupku. Itu berarti saudara, saya sudah menjalani cara hidup yang kedua dari hamba Tuhan, yaitu apa? Pemodelan. Ya, saya jadi model, jadi contoh, jadi teladan. Orang dapat melihat Kristus di dalam diriku. Haleluya. Dan yang ketiga, saya melakukan hal ini, yaitu pemberitaan Injil, penginjilan atau penyataan atau pengajaran. Ya, saya menyatakan hukum-hukum Tuhan. Saya memberitakan Injil. Saya memberitahukan murid-murid tentang perintah-perintah Yesus. Dan yang keempat, saya menjadi pembebas. Saya menjadi penyelamat. Artinya begini, saudara, dengan saya memberitakan Injil, orang yang mendengar percaya, mereka diselamatkan. Dan ketika mereka diselamatkan, mereka juga dengar firman yang saya bagikan. Mereka menemukan kebenaran, mereka mengetahui kebenaran, dan hidup mereka dimerdekakan dari semua belenggu dosa, dari semua ikatan, dari semua pekerjaan setan dan roh jahat. Mereka menang atas semuanya, dan mereka menjalani hidup sebagai anak-anak terang, yang kemudian mereka jadi terang bagi yang lain. Mereka menjadi hamba Tuhan lagi bagi yang lain. Haleluya. Jadi jemaat yang terkasih, mari sejak hari ini kita terus mengingatkan diri kita. Aku adalah hamba Tuhan. Selamat ya, menjalani gaya hidup, cara hidup, misi hidup sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau saudara ada di rumah, saudara sebagai apa? Katakan, hamba Tuhan. Ya, saudara yang sekolah nih juga sebagai hamba Tuhan ya. Mahasiswa
Anda ada di kampus sebagai apa? Hamba Tuhan. Saudara lagi ada di pasar, juga sebagai apa? Hamba Tuhan. Saudara lagi berdagang, jualan, berbisnis. Ingat, saudara itu hamba Tuhan. Jadi berbisnislah dengan benar, tidak merugikan orang lain, tidak hanya mengambil untung, tapi orang lain rugi. Saudara ada di dunia politik, dunia pemerintahan, saudara juga apa? Hamba Tuhan. Di situ saudara jadi garam dan terang. Katanya di dunia pemerintahan, dunia politik itu kotor, katanya. Ada banyak praktek kotor maksudnya. Saudara jangan ikut-ikutan kotor. Kenapa? Karena saudara adalah hamba Tuhan. Beda. Sebagai hamba Tuhan kita mesti berbeda, ya kan? Dan kita akan buat perbedaan, ya kan? Saudara ada di dunia arts, entertainment, juga adalah hamba Tuhan. Katanya dunia ini juga dunia kotor. Saya mau beritahu begini ya, dunia ini sudah dipenuhi kegelapan, sudah kotor semuanya. Justru itu kita dihadirkan Tuhan sebagai anak-anak terang, ya, dan juga sebagai garam. Kita harus memberi pengaruh, tampil dengan kehidupan yang berbeda, karena kita hamba Tuhan, sehingga kita dapat membuat perbedaan di situ. Haleluya, haleluya. Saudara, Roh Kudus akan memampukan. Amin. Kasih karunia-Nya juga memampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Lakukan proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir. Punya kualitas sebagai prajurit, sebagai pahlawan yang bergerak, yang tampil maju, yang mengayunkan sabit, menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Bapa kita. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Haleluya. Angkat roti dan anggurmu dan sudah berdoa bersama saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, mengingat karya kematian Kristus bagiku, memberitakan karya kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat, mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dari kasih-Mu telah Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus. Aku telah mengalami penebusan yang sempurna. Thank you Jesus, thank you Jesus. Aku sudah diampuni dosa-dosaku. Aku dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya bukan roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Bukan kacauan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Bersama-sama kita makan dan minum dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu saat ini
bahwa kami adalah hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menjalani gaya hidup sebagai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, profesi dan pekerjaan apapun, di ruang apapun, kami hadir, kami ada di sana sebagai hamba Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak surgawi, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu. Kekuatan bagi yang lemah, pengharapan bagi yang putus asa, kesembuhan bagi yang sakit, penyediaan Tuhan bagi yang berkekurangan. Ada perlindungan, penyertaan Tuhan yang nyata buat setiap jemaat-Mu. Dan Engkau perlakukan setiap jemaat-Mu dengan ajaib, sebab Engkau pembuat mujizat. Dalam nama Yesus katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan setiap jemaat Tuhan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Ada kabar gembira buat jemaat Tuhan. Minggu depan tanggal 10 kita sudah mulai ada simulasi gladi resiknya ibadah onsite. Tetapi di minggu ketiga, jemaat sudah bisa hadir di sini dalam ibadah onsite, tapi juga secara hybrid, artinya bahwa ada model ibadah onsite, tapi sekaligus juga ada live streaming ibadah kita. Jadi jemaat yang tidak berkesempatan karena hal tertentu, ya, hadir dalam ibadah onsite akan tetap mengikuti ibadah live streamingnya. Pengumuman lengkapnya akan nanti diberitahukan kepada jemaat Tuhan, termasuk juga protokol menghadiri ibadah dan mengikuti ibadah di gereja kita di Ruko Trafalgar, Perumahan Kota Wisata. Mohon tetap doakan supaya situasinya tetap kondusif dan semakin kondusif, sehingga kita tidak terhalangi lagi untuk rencana kita ibadah onsite. Pastikan setiap jemaat aktif dalam Kersel. Saya dimuridkan, saya juga memuridkan, karena kita adalah kampus, komunitas murid, pemimpin unggul sejati. Dan di hari Sabtu, setiap saudara diundang untuk mengikuti doa fajar yang masih dilakukan secara online atau secara virtual. Haleluya, thank you Jesus. Mari angkat kedua tangan saudara, karena kita sudah diberkati, kita adalah keturunan Abraham. Sebab itu, alami semua berkat terbaik dari Bapa Surgawi, berkat kasih karunia, cinta kasih, keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu. Dengan kuasa dinamisnya, tanda dan mujizat dalam melakukan proyek tuntaskan amanat agung terakhir. Penyertaannya nyata dalam hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk menjemput kita gerejanya, bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan, amin.